Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam satu perbincangan. Kali ini saya memilih topik khusus mengenai strategi belajar di perguruan tinggi. Tentulah setiap orang punya mimpi untuk bisa sekolah atau kuliah di perguruan tinggi terbaik dengan penyelesaian tepat waktu dan nilai terbaik. Tetapi itu tidak cukup dengan mimpi. Harus ada rencana dan upaya yang dilakukan secara sistematis dan disiplin untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan Anda lewat video ini bagaimana strategi belajar di perguruan tinggi. Terlebih dahulu, kita tentu perlu menyadari bahwa perpindahan jenjang pendidikan dari sekolah menengah ke perguruan tinggi ini tidak hanya soal pindah tempat, tetapi juga soal perubahan atau pindahnya satu suasana ke suasana yang lain. Suasana yang pertama yang berubah adalah mengenai kemandirian belajar. Jika di SMA Anda semua masih bergantung kepada guru, ketika sudah berada di perguruan tinggi, yang dituntut adalah kemandirian belajar. Atau kita juga sering mengenal istilah student center learning, pembelajaran berbasis pada pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, ada spesialisasi bidang studi atau kajian. Ini tidak terjadi di bangku sekolah menengah, meskipun ada pemilihan berdasarkan rumpun ilmu IPA dan IPS. Di perguruan tinggi itu sudah lebih spesifik lagi. IPS misalnya ada sejarah, ada sosiologi, ada antropologi, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan yang terjadi setelah Anda berada di kampus adalah menemukan apa yang saya sebut dengan keragaman budaya. Di sana kita belajar dengan banyak kawan dari berbagai daerah, latar suku, budaya, dan juga agama, sehingga kita mendapatkan satu kesempatan bisa memperkaya diri dari sisi pengetahuan dan pengalaman hidup. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan? Orang bijak mengatakan bahwa langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Untuk itu, sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan? Tentu Anda perlu membuat rencana studi yang meliputi masa studi, target pengetahuan, dan juga keterampilan yang akan Anda bawa setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi itu. Dengan siapa Anda akan melakukan itu? Tentu bersama dengan dosen dan rekan-rekan Anda di kampus maupun rekan-rekan di luar kampus. Lalu, kalau boleh kita bertanya, apa tujuan Anda sebetulnya ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi? Setidaknya ada dua hal atau tujuan yang seringkali menjadi impian orang melanjutkan studi perguruan tinggi. Yang pertama sudah pasti untuk menambah ilmu, dan yang kedua adalah untuk menambah gelar akademik. Dua tujuan itu saya pikir hal yang biasa, hal yang normal. Saya mengajak Anda untuk menambahkan dengan satu tujuan yang lain lagi, yakni menyelesaikan studi dengan predikat cum laude atau predikat yang sangat memuaskan. Tentu ini akan didambakan oleh setiap insan akademik di dalam proses belajar. Untuk bisa menjadi alumni terbaik dengan nilai yang sangat bagus tentunya, setidaknya saya ingin berbagi ada 10 strategi kuliah yang perlu Anda lakukan selama masa studi. Yang pertama, Anda harus memiliki bahan bacaan setiap mata kuliah minimal 3 bacaan. Tujuannya agar Anda punya kesempatan bisa menambah pengetahuan Anda di setiap mata kuliah lewat 3 bacaan yang sudah Anda siapkan sendiri. Yang kedua, persiapkan diri untuk menghadapi kuliah. Siapkan buku, siapkan alat tulis, dan juga bahan-bahan lain yang mendukung kegiatan perkuliahan. Jangan ke kampus hanya dengan tangan kosong saja. Perlengkapan itu sangat penting
untuk bisa menentukan kesuksesan Anda di dalam perjuangan menuntut ilmu. Yang ketiga, ini hal yang selalu saya ingatkan kepada mahasiswa, membaca sebelum kuliah. Agar Anda bisa mengikuti atau menyesuaikan diri dengan irama pembelajaran, materi yang disampaikan oleh dosen maupun ketika berdiskusi di kelas, maka kegiatan membaca sebelum kuliah itu sangat penting. Terutama membaca topik-topik yang berkaitan dengan kuliah. Dalam arti materi yang akan dikuliahkan ataupun bahan-bahan yang sifatnya umum, isu-isu kontemporer, namun punya relevansi dengan materi kuliah yang akan Anda kuliahkan esoknya. Yang keempat, mahasiswa harus disiplin mengikuti kuliah. Ya. Disiplin masuk tepat waktu. Ya. 10 menit atau 15 menit sebelum kuliah, saya berharap Anda sudah berada di depan kelas atau di ruang kelas. Tujuannya apa? Agar Anda bisa secara utuh mempersiapkan diri dan mengecek apa yang belum dimiliki untuk mengikuti kuliah pada hari itu. Disiplin kuliah itu merupakan satu kunci bagi suksesnya seorang mahasiswa. Yang kelima, strategi yang kelima adalah aktif bertanya dan juga menjawab. Ini memang hal yang sepele. Terkadang orang beranggapan bahwa banyak bertanya menunjukkan dia sebetulnya tidak paham atau tidak cerdas dalam mengikuti perkuliahan. Padahal ini satu anggapan yang keliru, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu akan datang, akan tersingkap lewat pertanyaan. Jadi setiap kali kita berupaya untuk bertanya, sebetulnya kita sedang berupaya untuk menambah pengetahuan kita lewat pertanyaan yang akan nantinya mendapatkan jawaban. Jadi tinggalkan cara berpikir bahwa bertanya itu adalah ciri orang yang tidak cerdas. Sebetulnya orang yang suka bertanya itu adalah tipikal manusia pembelajar yang selalu punya keinginan mengetahui lebih banyak lagi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan bertanya. Kalau Anda diam, maka Anda tidak akan mengetahui banyak hal. Anda bisa membayangkan kalau Anda hanya diam saja mengikuti perkuliahan, maka Anda hanya akan mendapatkan pengetahuan sebagaimana disampaikan oleh dosen atau pada saat diskusi. Tetapi ketika Anda bertanya, maka Anda sudah barang tentu akan mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang Anda tanyakan itu. Strategi yang keenam adalah setiap mahasiswa harus mampu menulis. Apapun yang disampaikan pada saat proses kuliah maupun diskusi, Anda harus bisa mencatat dengan baik, dengan tertib dan juga dengan rapi. Lalu kemudian tulisan itu direnungkan, ya. Dan sesudah itu Anda tulis kembali dan mengembangkan materi kuliah itu di rumah dengan bahan-bahan bacaan yang lain. Saya punya kebiasaan ketika mengikuti kuliah di kampus. Ketika dosen menyampaikan materi kuliah, saya menyediakan satu buku khusus untuk mencatat materi-materi yang disampaikan. Tetapi ini buku untuk catatan awal. Lalu sesudah itu nanti ketika saya tiba di rumah, saya akan kembali membuka catatan itu, membacanya kembali, merenungkan kembali apa yang telah disampaikan oleh dosen itu, dan kemudian memindahkan catatan itu dengan rapi di buku catatan yang memang sudah saya siapkan agar dibuat lebih rapi. Karena ketika mengikuti kuliah dengan irama dan cara dosen menjelaskan, seringkali kita tidak bisa mencatat dengan rapi. Nah, ketika sampai di rumah, saya kemudian merapikan kembali catatan itu. Ini adalah salah satu cara agar apa yang disampaikan oleh dosen di bangku kuliah tadi bisa kita cerna dengan baik. Selain itu, ada juga yang jika diizinkan oleh dosennya, Anda bisa merekam kegiatan perkuliahan, sehingga ketika sudah tiba di rumah, Anda punya waktu untuk mendengarkan kembali apa yang telah dijelaskan oleh dosen pada saat perkuliahan. Dan jangan lupa, setelah catatan kuliah dibuat rapi di rumah, Anda perlu memperluas cakrawala pengetahuan Anda tentang informasi yang diperoleh di bangku kuliah itu dengan cara memperluas pengertian, pemahaman dengan membaca kembali bahan-bahan bacaan lain yang relevan.
Jadi jika di kampus Anda memperoleh 10 poin penjelasan, maka setelah Anda di rumah, dengan bacaan-bacaan yang Anda sudah tersedia, Anda bisa menambahnya menjadi 20. Sehingga Anda punya keuntungan pengetahuan yang berlipat dari proses perkuliahan pada saat itu. Strategi yang ketujuh yang perlu dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi adalah membuat tugas yang terbaik. Seringkali saya menemukan ada mahasiswa yang ketika mengikuti kuliah membuat tugas seadanya. Seolah-olah tugas itu hanyalah penanda bahwa dia telah mengerjakan tugas sebagaimana disampaikan oleh dosen. Mereka lupa bahwa tugas yang diberikan itu diperiksa dan dibaca dengan baik oleh dosen, dan itu menjadi acuan penilaian bagi dosen. Nah, Anda bisa membayangkan misalnya pada saat semester 1 ketika Anda baru pertama menjadi mahasiswa, Anda mengerjakan tugas seadanya. Dan ketika dosen memeriksa pekerjaan itu, dia menemukan kesan bahwa Anda bukanlah mahasiswa dengan tipikal yang serius dan mengerjakan tugas yang terbaik. Nah, kesan itu dapat mempengaruhi ingatan dosen tentang Anda ketika nantinya akan memberikan evaluasi penilaian hasil belajar. Jadi saya menyarankan buatlah tugas dengan sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik. Jangan mengerjakan sesuatu asal-asalan. Kerjakan dengan cara terbaik, dengan kemampuan sepenuhnya dari apa yang Anda miliki. Lalu strategi yang ke-8 yang perlu dilakukan adalah merapikan catatan. Nah, catatan dari setiap mata kuliah tentunya sedianya ada satu buku. Jadi ada satu buku yang disediakan untuk setiap mata kuliah. Jangan dicampur-campur. Karena bila dicampur-campur itu akan menyulitkan bagi Anda jika ada informasi tambahan yang ingin Anda selipkan di dalam catatan itu dan sudah tertumpuk dengan catatan mata kuliah yang lain, itu akan menyulitkan Anda nantinya pada saat menyusun atau merapikan kembali catatan itu. Jadi catatan itu sangat penting. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih punya catatan kuliah sejak S1 di tahun 2000 sampai dengan 2004. Catatan itu masih tersimpan rapi dan itu mengindikasikan bahwa memang catatan itu harus dibuat sedemikian rapi. Bahkan alhamdulillah di antara beberapa catatan kuliah yang saya pernah buat itu sudah menjadi buku. Antara lain pada buku pengantar ilmu sejarah itu adalah catatan dikembangkan dari catatan kuliah ketika saya semester 1 belajar mata kuliah pengantar ilmu sejarah dari dosen kami di kampus. Lalu strategi yang ke-9 adalah menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan teman. Jangan egois di dalam proses perkuliahan. Tetapi jangan juga kemudian berlaku baik pada semua hal. Misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, ya, menyontek, ya, Anda berbuat baik membantu teman Anda untuk menyontek dan seterusnya, itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Yang saya sebut berbuat baik adalah bagaimana Anda menjaga hubungan silaturahmi dengan teman Anda. Sebab hubungan yang baik itu akan sangat membantu. Sebagai satu contoh kasus, ketika di saat proses perkuliahan Anda misalnya sakit, dan karena itu tidak bisa mengikuti perkuliahan. Bisa dibayangkan kalau Anda tidak punya hubungan baik dengan teman Anda, lalu karena Anda tidak mengikuti kuliah dan bertanya kepada mereka, dan mereka tidak memberikan informasi apapun tentang perkuliahan, maka sudah pasti Anda akan ketinggalan informasi. Tetapi bila Anda adalah mahasiswa dengan relasi yang baik, maka ketika tidak mengikuti kuliah karena faktor sakit atau halangan yang lain, Anda bisa saja meminjam catatan yang telah dibuat oleh teman Anda. Kalau pengalaman saya di jenjang pendidikan S2 dan S3, ketika saya tidak bisa mengikuti kuliah karena sakit atau berhalangan tetap, maka saya memilih untuk menitipkan alat perekam, ya, kepada salah seorang kawan saya yang saya percaya dan itu sahabat baik saya, untuk merekam semua rangkaian perkuliahan. Dan setelah itu saya minta kembali rekaman itu dan mendengarkan, mentranskrip semua isi perkuliahan pada hari di mana saya tidak mengikuti perkuliahan. Dengan begitu saya tidak ketinggalan informasi atau materi kuliah. Itu adalah manfaat punya kawan atau kemampuan di dalam menjaga hubungan baik dengan sesama pada saat kuliah.
Strategi yang ke-10, belajar dari pengalaman. Kekuatan refleksi itu sangat penting. Sebetulnya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, nilai A, atau ingin menjadi mahasiswa terbaik di angkatan Anda atau di universitas Anda, sebetulnya sangat mudah. Dari proses kuliah semester 1 hingga semester akhir, tentulah Anda akan melewati berbagai macam suasana dan tantangan, di mana Anda tahu bagaimana suasana atau cara belajar yang membuat Anda bisa dapat nilai A. Anda juga tahu bagaimana ketika Anda mendapatkan nilai B, C, atau bahkan tidak lulus, berikut sebab-sebabnya. Bila Anda menyadari pentingnya pengalaman, pentingnya belajar kembali, merenungkan kembali pengalaman belajar, maka sepatutnya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mendapatkan nilai C, D, ataupun error karena kekurangan atau kesalahan yang Anda lakukan selama proses perkuliahan. Justru dengan pengalaman Anda mendapatkan nilai terbaik, misalnya dapat A, ingatan itu harusnya terus dirawat dan dipraktikkan setiap saat pada setiap materi kuliah di semua dosen. Dengan begitu saya sangat yakin Anda akan mendapatkan nilai yang terbaik. Tidak perlu membaca banyak teori tentang belajar. Sebetulnya, bila Anda sudah mengalami proses belajar di semester 1 ataupun semester 2, dan dari semua mata kuliah itu Anda tahu di mana Anda mendapatkan nilai yang terbagus, renungkanlah apa yang Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan itu. Di dalam hal interaksi pembelajaran, di dalam hal kedisiplinan, di dalam hal tugas, dan lain-lain. Lalu pengalaman yang terbaik itu Anda lakukan untuk mata kuliah yang lain. Percaya Anda akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Inilah yang saya sebut dengan the power of reflection, kekuatan dari sebuah refleksi. Kita jangan sampai mengabaikan pengalaman, karena pengalaman adalah guru kehidupan yang tidak pernah berbohong kepada Anda. Lalu tentu 10 strategi kuliah yang saya sampaikan tadi itu tidak cukup, karena itu lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan Anda di dalam mengikuti perkuliahan. Tentu perlu ada upaya yang lebih dari sekedar mendapatkan nilai yang terbaik. Sebagai mahasiswa, Anda perlu meningkatkan kualitas diri. Saya mengajukan ada 4 tips untuk bisa meningkatkan kualitas diri sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama adalah budaya belajar mandiri dari berbagai sumber. Jadi perkuliahan bersama dosen itu adalah satu fase, satu bagian dari kehidupan akademik di kampus yang harus Anda lewati. Tetapi itu hanyalah satu bagian kecil dari berbagai macam strategi cara yang perlu Anda lakukan untuk bisa menjadi mahasiswa yang terbaik. Anda harus mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kampus ataupun di luar kampus. Misalnya, Anda sering mengunjungi perpustakaan di kampus maupun perpustakaan daerah di luar kampus. Dikala waktu dosen belum masuk atau di antara satu mata kuliah satu dan yang lain membutuhkan waktu antara 1 atau 2 jam, luangkanlah waktu Anda untuk menambah pengetahuan dengan mengunjungi perpustakaan dan memperbanyak bacaan. Bagi Anda misalnya mahasiswa sejarah perlu membaca arsip, Anda bisa ke lembaga arsip tempat di mana Anda menempuh studi. Dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah punya banyak sekali media online yang menyediakan berbagai informasi pengetahuan yang sangat berharga. Tentu Anda harus selektif memilih informasi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai mahasiswa. Jadi tips yang pertama adalah tingkatkan budaya belajar mandiri dari berbagai sumber. Tips yang kedua, aktif mengikuti diskusi atau seminar. Mengapa ini penting? Berdiskusi, mengikuti diskusi atau seminar atau simposium, setidaknya kita mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa menambah ilmu. Pengetahuan kita bertambah dengan sendirinya bila mengikuti satu seminar atau satu diskusi. Karena sudah pasti dalam diskusi-diskusi itu
para pembicara atau peserta menyampaikan gagasan-gagasannya dari hasil bacaan dan hasil perenungan yang mungkin Anda belum sempat baca dan renungkan. Disitulah Anda punya kesempatan mendapatkan informasi baru. Mengapa harus mengikuti seminar? Selain menambah ilmu, juga yang tidak kalah pentingnya, lewat seminar kita bisa memperbanyak teman. Teman tidak hanya di kampus kita saja, tetapi berseminar itu memberikan kepada kita peluang mendapatkan banyak teman dari berbagai macam disiplin ilmu, lintas universitas tentunya, dan percayalah itu adalah modal bagi Anda ke depan untuk mengembangkan diri. Seminar juga punya manfaat yang ketiga, yakni menambah jaringan. Kita punya relasi, punya jaringan yang sangat luas. Jangan menjadi mahasiswa di kampus A dan hanya punya kawan di kampus A. Padahal di kota tempat Anda belajar ada banyak kampus. Sedianya Anda punya banyak kawan. Setidaknya dengan perkawanan itu, selain menambah teman baru, juga Anda bisa memanfaatkan pertemanan itu untuk bisa mengakses sumber-sumber belajar, terutama perpustakaan di kampus di mana teman Anda itu berada. Anda bisa bayangkan kalau Anda berada di satu kota dengan 5 kampus dan Anda punya kawan di 5 kampus itu, berarti Anda punya kesempatan untuk mengakses bacaan di 5 perpustakaan pada kampus itu. Jika Anda ingin memaksimalkan hubungan pertemanan Anda untuk kepentingan menambah sumber-sumber pengetahuan pada Anda di dalam proses perkuliahan. Tips yang ketiga adalah aktif berorganisasi. Organisasi adalah satu wadah di mana kita bisa mengasah diri, mengasah kemampuan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan akademik kita boleh peroleh di proses perkuliahan. Tetapi lewat organisasi, di situ kita bisa mengenal berbagai macam karakter dari lintas ilmu. Dan dibutuhkan kedewasaan, kemampuan di dalam bergaul, kemampuan di dalam memanage situasi, dan organisasi memberikan itu semua. Seringkali orang hanya fokus pada belajar saja di bangku studi, di kelas. Mereka lupa bahwa dunia ini tidak sesempit kelas itu. Kita perlu punya kawan. Dan aktif berorganisasi itu akan membuka peluang bagi Anda memiliki banyak kawan, banyak pengalaman, banyak kisah dalam hidup yang nantinya akan sangat berguna bagi Anda ke depan. Nah, tips yang keempat, aktif menulis. Saudara-saudara, sekarang media cukup banyak. Kita bisa menggunakan banyak media. Yang paling sederhana mungkin bisa menulis WhatsApp. Ya, di WhatsApp, di grup, di Facebook, di Instagram, dan yang lain. Saya menyarankan ketika Anda mengikuti perkuliahan dan mendapatkan setitik pengetahuan, sedekahkanlah pengetahuan itu dengan cara menuliskan apa yang Anda peroleh di kampus itu, dengan membuat status misalnya, hari ini saya mengikuti kuliah tentang ini, dan Anda berikan penjelasan beberapa bagian. Sebetulnya Anda sedang mempraktekkan mengulangi apa yang Anda kuliahkan tadi atau Anda peroleh dari hasil bacaan atau dari hasil seminar. Tetapi itu selain memperkuat kembali daya ingat Anda, juga sekaligus Anda telah berbagi. Itu adalah bentuk sedekah yang paling mudah dilakukan oleh seorang pelajar. Lalu di dalam proses belajar, tentulah kita melewati satu dinamika, satu suasana. Kadang kita punya semangat mau belajar yang tinggi, kadang juga semangat belajar kita menurun. Itulah dinamika kehidupan kampus. Tetapi sebaik-baik pelajar mahasiswa adalah harus berupaya untuk merawat semangat belajarnya. Dengan cara apa? Bangkitkan semangat itu dari dalam diri. Mengikuti seminar, mengikuti diskusi dari para pakar, dari orang-orang hebat, itu bisa menginspirasi Anda. Dan dari mereka juga Anda bisa belajar. Anda juga bisa bertanya bagaimana mereka melewati proses penempaan diri sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Cara lain, Anda bisa membaca buku-buku dari tokoh-tokoh hebat di dunia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tentunya. Tentu Anda harus mampu menyadari bahwa masa depan Anda itu adalah hasil usaha Anda sekarang.
Jadi apapun yang Anda lakukan itu menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi siapkan, lakukan hal yang bisa membantu Anda menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang lewat ilmu yang Anda peroleh. Di dalam belajar tentu Anda akan menghadapi berbagai tantangan, ya, dalam interaksi, dalam komunikasi, mungkin Anda menghadapi banyak tugas, ya, dan hal-hal lain yang seringkali membuat sebagian mahasiswa bisa berputus asa karena tidak mampu menghadapi tantangan itu. Saya ingin mengajak Anda untuk selalu dan berupaya memaknai tantangan itu sebagai tanggal kesuksesan. Tidak ada tantangan yang tidak dapat kita selesaikan. Sebetulnya setiap tantangan pasti punya solusi. Tinggal bagaimana kita menyikapi tantangan itu dan mencarikan solusinya. Ketika ada tantangan, jangan langsung menyerah. Carilah jalan yang terbaik. Percayalah bahwa tantangan itu adalah bagian yang akan menghantar Anda untuk bisa mencapai tujuan Anda. Saya selalu mengingat dari studi doktoral saya tentang Mandar, saya menemukan pesan-pesan moral, spirit bahari dari para pelaut Mandar yang menurut saya itu sangat luar biasa. Spiritnya begini, dalam ungkapan lokal, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukanlah pelaut yang menanti redanya ombak, karena justru ombaklah yang mengantar sampai ke tujuan. Ombak itu adalah satu perumpamaan tantangan yang kita hadapi. Di dalam perkuliahan tentu kita menghadapi banyak tantangan dari dosen, dari suasana belajar, dan yang lain dan yang lain. Tantangan itu adalah ombak. Kita percayalah tantangan itu akan menghantar Anda sampai pada tujuan. Bisa dibayangkan ketika Anda diberikan tugas oleh dosen dengan berbagai macam tugas. Dan itu adalah tantangan. Lalu kemudian Anda tidak mengerjakan tugas itu, atau dengan kata lain menghindar dari tantangan itu, maka pastilah Anda tidak akan lulus di mata kuliah itu. Dan pasti pula Anda tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, ataupun doktoral. Jadi tantangan itu membuat kita bisa berhasil, bukan membuat kita mati di dalam menghadapi suasana kehidupan akademik di kampus. Itulah beberapa bagian pengalaman yang ingin saya bagi kepada Anda semua. Saya berharap ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan jika Anda punya pengalaman yang lain, itu adalah satu kekayaan, dan apa yang saya sampaikan bisa menambah apa yang sudah Anda miliki, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pengalaman Anda. Mari kita belajar untuk menghargai pengalaman dari siapapun, sebab pengalaman adalah guru terbaik, guru yang akan selalu datang memberikan kepada Anda informasi tentang apa yang telah dilakukan. Jadilah orang terbaik, jadilah mahasiswa terbaik dengan menghargai pengalaman studi yang terbaik pula. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.